Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi bertemu dengan Ustazah Masra untuk belajar IPA di kelas 4. Materi kali ini adalah gangguan pada telinga dan cara merawat telinga. Nah, Ustazah sapa dulu, bagaimana kabarnya Ananda di rumah? Nah, semoga sehat selalu bersama keluarga ya, amin. Nah, sebelum kita lanjut, kita baca doa dulu, membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa allimni bisolihin. Amin. Amin. Nah, selanjutnya, apa sajakah materi kita pada kesempatan kali ini? Ada 3. Yang pertama, ciri orang yang mengalami gangguan pada telinga. Yang kedua, gangguan pada telinga. Dan yang ketiga, cara merawat telinga. Nah, sebelum kita bahas apa tujuan pembelajaran, kita baca dulu tentang ayat Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 11 sampai 12. Sesungguhnya, ya Allah berfirman, sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Nah, materi kita kali ini adalah tentang telinga. Telinga yang mau mendengar. Jadi Allah di dalam ayat Al-Qur'annya sudah memerintahkan kita manusia untuk mempergunakan telinga ini untuk mendengar. Apa yang didengarkan? Ya, mendengarkan segala hal yang telah disampaikan oleh Allah, baik di dalam Al-Qur'an maupun melalui yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi didengarkan apapun yang diperintahkan dan dijauhi apapun yang dilarang. Nah, supaya kita ya kelak berkumpul bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Insya Allah, amin. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah kita mempelajari materi ini, kita mampu menjelaskan gangguan pada telinga dan kita mampu menjelaskan bagaimana cara merawat telinga. Nah, yang pertama, bagaimana ciri-ciri orang yang mengalami gangguan pada telinga? Nah, ada ciri-cirinya. Misalnya kalau seseorang sudah sering meminta untuk diulangi pembicaraan, misalnya kita bilang, itu tadi bercerita ya, itu tadi di depan rumah ada seperti ini. Nah, terus orang yang mendengar tersebut bilang lagi, coba diulangi 1 kali, coba diulangi sampai 3 kali. Nah, berarti bisa jadi itu ada gangguan pada telinganya, ada gangguan pada pendengarannya. Kemudian yang kedua, misalnya telinga seseorang itu berbunyi atau berdenging. Ada berbunyi, terasa berbunyi di telinga ya, atau berdenging. Kemudian jika seseorang sering menyalakan radio, televisi, musik dengan suara yang tinggi, bisa jadi itu bisa menyebabkan gangguan pada pendengaran. Selanjutnya, seseorang itu meminta kita untuk berbicara dengan keras. Padahal kita sudah berbicara, kalau orang yang pendengarannya normal bisa mendengarkan dengan jelas. Tetapi kalau ada gangguan pada telinga seseorang, maka dia meminta kita untuk berbicara dengan keras karena tidak terlalu didengarkan oleh orang tersebut. Kemudian jika seseorang mengalami kesulitan untuk mengikuti pembicaraan atau tidak mendengarkan dengan baik dengan apa yang kita sampaikan. Apa sajakah jenis-jenis gangguan pada pendengaran? Yang pertama ada tuli sejak lahir atau tuli kongenital. Yang kedua ada sumbatan serumen atau kotoran pada telinga. Yang ketiga otitis media, disebut juga congek.
Yang keempat, gangguan pendengaran akibat bising atau GPAB. Dan yang kelima adalah tuli karena usia lanjut atau presbikusis. Bagaimana penjelasan dari setiap gangguan ini? Nah, yang pertama kita bahas dulu adalah tuli sejak lahir. Jadi, faktor penyebabnya adalah tuli bawaan, antara lain ibu hamil yang terinfeksi virus rubella. Kemudian ternyata virus tersebut bisa menyerang organ janin, misalnya pada bagian pendengarannya. Kemudian yang kedua adalah otitis media atau conge. Ya, terjadi karena adanya infeksi pada bagian telinga pada bagian tengah. Infeksi terjadi karena adanya kuman sehingga terbentuk nanah pada rongga telinga. Biasa masuk kuman kalau misalnya kita sering korek-korek telinganya, terlalu dalam masuk, ternyata di jari kita ini ada kuman, dikorek masuk, nah kumannya bisa tinggal di situ, itu yang bisa menyebabkan infeksi. Apalagi kalau bekas di koreknya itu ada luka, nah itu mudah sekali untuk tempat bertumbuhnya bakteri, maka bisa menyebabkan infeksi. Yang selanjutnya adalah adanya sumbatan serumen. Sumbatan serumen ini adalah seperti cairan yang dihasilkan oleh kelenjar di dalam telinga. Nah, misalnya serumen ini menumpuk di dalam telinga, tidak keluar, nah itu bisa menyebabkan sumbatan pada bagian telinga, ya. Nah, selanjutnya adalah gangguan pendengaran akibat bising atau GPAB. Nah, biasanya penyebab bising yang cukup keras dalam waktu yang cukup lama dan berulang-ulang. Biasanya terjadi di lingkungan kerja, lingkungan bermain, atau misalnya seseorang yang menggunakan gadget berlebihan, misalnya kemana-mana pakai headphone, terus headphonenya atau headsetnya itu suaranya besar, keras ya, itu bisa menyebabkan gangguan pada pendengaran. Bisa-bisa orang tersebut akan tuli ya, menyebabkan ketulian, tidak bisa mendengar apa-apa. Nah, tuli akibat usia lanjut atau presbikusis ini terjadi karena seseorang sudah mengalami penuaan sehingga terjadi proses penuaan juga pada organ pendengaran. Ya, gejalanya ya sulit mendengar. Jadi ini biasanya terjadi pada orang tua yang lansia ya, atau usia lanjut, misalnya pada kakek-kakek atau nenek-nenek. Kenapa bisa tuli? Karena organ pendengarannya sudah menua sehingga fungsi pendengarannya juga sudah berkurang. Apakah ada obatnya? Ya, tidak ada obatnya karena memang terjadi karena sudah proses alami ya, karena memang sudah terjadi proses penuaan pada sudah terjadi proses penurunan pada fungsi pendengaran. Nah, biasanya bisa dipakaikan alat bantu pendengaran atau bisa juga kakek-kakek atau nenek-nenek ini bisa memahami kita berbicara dari cara kita menyampaikan, dari gerakan bibir kita ya. Kemudian, bagaimana cara merawat telinga? Bagaimana tindakan pencegahan supaya tidak terkena penyakit-penyakit yang tadi? Kalau tua tidak bisa dicegah ya, tapi kalau misalnya otitis atau infeksi pada telinga, atau misalnya gangguan karena suara yang bising, yang terlalu keras, nah bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama, balita usahakan tidak minum susu botol sebelum bayi berumur 1 tahun untuk mengurangi terjadinya infeksi pada saluran pernafasan ataupun saluran pencernaan. Kenapa ada kaitannya dengan saluran pernafasan? Karena di bagian telinga ini ada saluran eustasius yang juga berhubungan dengan saluran pernafasan kita. Jadi misalnya minum kemudian bayi ya dikasih minum pakai DOT, nanti bisa jadi air susunya itu selain tertelan ternyata juga bisa masuk ke saluran
pendengaran. Nah, ini bisa menyebabkan infeksi pada bagian telinga, pada bagian pendengaran, pada bagian telinga. Nah, yang kedua, ibu hamil dianjurkan untuk memeriksa kehamilannya ya secara teratur dan bisa berkonsultasi dengan dokter jika misalnya mengalami penyakit. Ya, kenapa harus diperiksa terus untuk mengetahui keadaan janinnya dan untuk misalnya lagi sakit berkonsultasi dengan dokter supaya diberikan obat yang tidak berbahaya untuk janinnya. Dan yang ketiga, memperhatikan kebersihan liang telinga atau lubang telinga. Jadi dibersihkan ya di bagian luar dan di bagian sini ya, jangan terlalu dalam. Karena kalau terlalu dalam, apalagi menggunakan cotton bud atau benda-benda yang lainnya itu bisa berbahaya, bisa menyebabkan luka ataupun infeksi pada bagian telinga. Kemudian yang keempat, tidak minum obat dalam jangka waktu yang panjang tanpa konsultasi dengan dokter. Jadi tidak sembarang mengkonsumsi obat ya, harus ada konsultasi dengan dokter. Kenapa? Karena minum obat sembarang dalam waktu yang lama tanpa konsultasi dari dokter ternyata bisa juga menyebabkan gangguan pada pendengaran. Jadi beberapa zat-zat kimia di dalam obat ternyata bisa menyebabkan gangguan pada saraf-saraf pendengaran atau pada bagian telinga. Yang kelima, hindari suara bising. Misalnya hindari tempat yang terlalu ribut ya, terlalu keras suaranya, atau misalnya penggunaan headphone atau headset ya, mendengarkan musik itu kan tidak bagus untuk pendengaran. Lebih baik dengarkan murotal, itu lebih bagus ya untuk pendengaran, tidak menyebabkan gangguan pada pendengaran, karena kan kalau kita mendengar murotal itu disetel dalam volume yang tidak terlalu besar ya. Nah, itu bisa bisa memberikan ketenangan pada jiwa, pada hati, dan tidak menyebabkan gangguan pada telinga. Kemudian yang keenam, hindari makan obat sembarangan. Ya, sama dengan poin keempat, tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi obat sembarangan tanpa konsultasi dengan dokter. Yang ketujuh, hindari membersihkan telinga dengan benda keras seperti batang bulu ayam, batang rumput, dan batang korek api. Jadi jangan sembarang membersihkan telinga dengan benda-benda yang tidak steril seperti ini, karena bisa menyebabkan luka pada telinga dan bisa menyebabkan infeksi pada bagian telinga ya. Nah, alhamdulillah demikianlah materi yang Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dengan mudah bisa dipahami oleh Ananda. Syukuran atas perhatian Ananda soleh-soleha di rumah. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.